Oke guys, jadi inilah Bunda Emon. Aduh, ganteng banget. Mas ada motor. Enggak tahu kok. Wah, gila. Gimana Bun? Rasanya Bun, naik motor baru Bun? Wow, keren. Ganteng ya. Iya, habis itu gede banget, aku takut say. Coba kakinya gimana? Nggak sampai. Enggak sampai. Yang sebelah kiri gimana? Nggak sampai. Oke kawan-kawan, jadi kita lanjut ke vlog ya. Oke, kita nyobain motor baru. Dadah. Dadah. Hai guys, selamat pagi. Jangan lupa nonton terus channel Gloriski dan like, comment, share. Biar 1 juta subscriber. Penasaran dengan aku? 1 juta subscriber. Thank you. Yuhu. Kembali lagi di Bunda Emon Motovlog. Ya kan? Enggak, Bunda Emon official. Oh iya. Kamu nggak mau jadi motovlog? Nggak mau. Oh, Hai maaf. guys, selamat pagi. Semangat ya kerjanya. Kita tuh harus semangat terus kerja. Bersyukur masih diberi pekerjaan. Jadi kita harus selalu semangat untuk menjalaninya. Jadi kali ini kita bertemu lagi di segmen Subur episode 2. Subur apaan? Sandai Bucin Ride. Asik. Yang episode 2 ya. Ngapain ya? Hari ini kita nggak ada pembahasan sebenarnya kawan-kawan, kan kita tadi bingung. nggak kepikiran sama sekali mau bahas apapun itu. Yang Tapi penting kita konten. kerja. Kenapa kamera gini liat ke? Aduh maksudnya. Hah? Aduh. Nggak jelas kemana. Kerja malah kamera ke bawah dong. Aduh. Mau menang kerja Cuacanya sangat mendukung Kayak sekali. gitu tuh dikasih belakangnya kayak gitu biar nggak sakit. Iya sayang, kalau ada box lebih gede lagi nanti kamu lebih udah kayak ibu negara banget lah pokoknya di belakang. Muah. I love you sayang. Oh gitu. Ceng kamu. Bun, tenggorokan aku sakit. Kenapa ntar beli strepsil? Kalau kamu nggak meluk aku, Karena aku menikmati. Aku menikmati di belakang. aku mau dipeluk kamu. Awas disamber nanti kamu ceplok aja sama orang-orang. Udah tahu orang-orang di sini kalau bawa motor mepet-mepet. Kamu udah kayak kapal Titanic gitu. Aduh. Biasanya kamu meluk aku sayang. Everyday, every time kalau kerja selalu dong pakai jaket tim Jonas. Iya kan, ya ampun, pemasaran banget ya Bun. Jangan pesan Sayang. guys di tim Jonas official, IG-nya DM ya. Ya, sayang aku. Mwah. I love you sayang. Ih, hari ini tuh dingin banget ya Bun. Maksud iya sih? Iya. Biasa Nggak, aja. Biasa aja ya. Kan agak dikit lebay gitu kan, kita lagi ngonten Bun, dibuat lebay Bun. Bunda kayak ngatur skripnya aja udah jadi Ya YouTuber. nggak ada skrip say. Kok jadi YouTuber itu kan so asik gitu kan, harus kayak wah iya gitu udah lo. Nggak bisa so asik, udah biasa aja. Selesai ngevlognya diem kayak. Nah. Lempeng aja udah lempeng. Aduh. So asik gimana? So asik? Iya apaan sih lo so asik banget gitu Apa ntar. sih lu so asik banget deh, ih ya kan, najis ya kan. Ya Lambe udah gini itu aja, lu. gini aja. Emang kayak gini orangnya kayak gini emang tuh. Emang Naik kayak motor aja gini, bisa Pak. pegangan belakang. Ya, udah kayak GTA 5 kan. Aduh, goncengan tangannya belakang. Apa sih saya? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Maaf ya kawan-kawan, Bunda Emon seneng karena motornya motor baru, ya kan? Ya begitulah Bunda Emon, memang bahagia gitu. Aku nggak bayangin ya di belakang orang ngeliatnya kayak ini orang dua tolol gimana sih maksudnya? Hah?
Kalau naik X-Max, wuhuu. Bisa goyang kanan, goyang kiri, goyang depan, goyang belakang ya. Bisa pegangan di belakang sini guys. Kalian lihat kan nih Iya. tangan aku di sini tuh. Mana, Tuh. mana? Nih. Tuh. Oh, liatin, nih mana? Tangan nih di sini tuh. Emang kebiasaan kuman gitu loh. Emang dunia punya dia sendiri. Ya. Penting nggak sih kalau nikah itu mewah? Menurut kamu gimana? Menurut kalian kan aku nanya kalian kan. Iya, kalian apa? Belum dijawab nih kan. Diem aja. Hei. Ngomong. Gue nanya sama orang. Ntar dulu. Diem aja. Ini kan video belum diedit jadi. Oh iya juga ya. Gak gitu kan cewek ternyata. Masih record Pak, record. Menurut aku sih nggak perlu mewah. Yang penting hikmat dan kesakralannya tuh terasa. Wah, gila. Ya kan? Kayak apa? Kayak bener-bener dari hati gitu ya ngomongnya Ben ya. Ada. Terus kenapa Bang Rizky nggak nikahin Bunda Emon? Belum, sabar say. Kan udah aku lagi kerja. Kan udah dibilang kemarin kontrak setahun kerja, jadi nggak boleh ngapa-ngapain dulu. Ya udah, ketahan, uangnya juga ketahan kawan-kawan. Tak. Paket. Asia. Goyang yang kata netizen nanti nggak asik Jang, ya kan? Kok yang belakang nggak goyang-goyang, Enggak, katanya sefrekuensi. Salah sampai mana gimana ya sayang? Pembahasan itu. Oh ya pembahasannya, kalau menurutku tuh nikah itu harus mahal. Gila, biar dilihat keluarga itu orang kaya gitu loh. Enggak sih, canda kan. Itu maksudnya sarkasem ya kan, sindiran. Ada rata-rata, tapi memang rata-rata ya sayang ya. Ya biasanya sih ya. Kalau untuk dari pasangannya sendiri, suami istrinya sendiri, calonnya ya maksudnya, itu pasti maunya sederhana. Cuma di Indonesia ini yang terjadi adalah orang tuanya yang pengen acaranya itu mewah, pakai P-nya 8 ya kawan-kawan ya, mewah gitu loh. Rata-rata setiap aku tanya ke orang-orang yang teman-teman aku, mereka memang maunya sederhana, tapi terkendala di orang tua. Orang tua itu maunya yang sangat mahal, kalau bisa mewah, megah, anak gua nikah bor gitu. Tapi kita bukan artian dalam nikah mewah itu salah, enggak gitu. Lu mah tergantung individu masing-masing aja. Ya, bener. Kalau mau nikah mewah punya uang ya silakan, nggak apa-apa gitu loh. Cuma yang takut itu disalahartikan ketika hidup lo pas-pasan. Cuma lo mau nikah mewah, nah itu tuh yang bahaya gitu loh. Mending lo tabung uangnya, lo nikah sederhana, uangnya buat besoknya ya nggak sih sayang? Ya Bener kan? Nah prinsip kita tuh kayak gitu loh. Pengen tuh nikah itu yang biasa aja lah, yang sederhana aja lah gitu loh. Tapi ya memang gimana ya kawan-kawan. Wah gila, orang anak gua boy ya, gila anak gua harus nikah mewah ya kan. Setelah nikah yang perlu digarisbawahi. Jangan Iya. apa coba nikahnya mewah-mewah tapi setelah itu Yang ditakutin itu cara pandang orang yang kita ini hidupnya pas-pasan, tapi gue pengen mewah biar kelihatan orang itu gue tuh orang kaya. Nah itu yang nggak mau, bukan nggak mau, yang nggak boleh gitu loh. Karena nanti jatuhnya lo setelah nikah ya di situ permulaan hidup lo dimulai gitu loh. Asik ngomongnya Mac udah kayak udah kayak punya pengalaman aja lo Ki. ntar ada yang julid, ih udah kerja, udah ini udah itu, masa ya nikahnya gitu-gitu aja. Iya. Hei, padahal orang-orang yang nikah kayak gitu malah aku seneng karena apa, dia memikirkan kehidupan setelah menikahnya. Iya, deh, masa udah kerja gajinya gede, nikahnya sederhana banget ya bun, kayak gitu, pasti biasa ya tetangga ya kan, pasti gitu kan. Tapi ke temanku emang kemarin ngasih tahu yang kalau nikah itu yang bener-bener harus dipentingin adalah makanannya yang, karena jujur ya aku juga pun berpikir begitu ketika lo nikah, apa ya yang dilihat itu bukan betapa mewahnya nikah lo, tapi makanan lo. Ya, jadi kalau makanan lo nggak enak tuh orang tuh lebih ngejulitnya gampang gitu loh, apalagi apa ya ibu-ibu yang sering di pasar atau ngobrol bareng, masa acara nggak enak banget sih makanannya tadi ya, agak-agak nyep-nyep gitu gitu. Ya memang sering terjadi gitu loh, makanya kemarin dikasih tau teman gitu, lu kalau nikah fokusin ke makanannya deh, karena makanan itu paling vital buat acara pernikahan gitu loh. Karena lu bakal sakit hati coy kalau lu sampai denger orang gitu, makanannya nggak enak, nyesek lo baik gitu loh. Udah lu mempersiapkannya lama-lama ya kan, biaya cateringnya mahal, terus dinilai makanan nggak enak ya nggak bun?
Kok diem sih Bun? Bun, Karena serasa kerja sendiri. Udah nggak usah dua vlog Bun, aku sendiri aja Bun. Udah Bun, nggak apa-apa Bun, nggak ada orang di belakang ngonda. Kayak serah kerja sendiri Bun ya kan. Ntar dulu kan kamu udah nyerocos dari tadi, ya udah Iya, aku Bun. dengerin aja. Aku Oke, yang Bun. tinggal iya sayang, bener kayak gitu. Udah gantian Iya. Bun. Jadi gimana Bun? Apa? Sebelum nikah itu kita harus bener-bener obrolin gitu kan. Obrolinnya tanya satu dari sama lain, maksudnya kita berdua nanya ke masing-masing kita, lu bener-bener siap nggak kayak gitu, terima gue apa adanya gitu kan, terima memang sifat gue yang kayak gini atau yang gimana. Mending sifat asli lu keluarin dari sekarang sebelum lu nikah. Kayak gitu aja. Iya, Soalnya daripada ntar kalau udah nikah, ih ternyata dia kayak gini, ternyata Iya. dia kayak gitu dan kan. itu yang kita terapin sekarang gitu loh. Mending sebelum nikah keluarin aja sifat aslinya gitu loh. Jadi biar apa ya? Biar kita tahu. Jadi kemarin tuh ada yang bilang, "Emang lu udah yakin sama pasangan hidup lo?" Nanti dia keluar tahu sifat aslinya. Nah, untuk mengurangi hal itu, kita malah kayak gini ya, Bun ya. Udah keluarin aja sifat aslinya sekarang. Jelek bener sekarang udah jelek gitu ya, Bun ya. Biar pas udah nikah itu ya udah orangnya itu tahu gitu Jadi loh. kita tuh bisa lihat, oh kalau dia tuh memang bener-bener sayang, bener-bener tulus, bener-bener cinta, ya itu dari situ gitu kan. Nah. Kalau dia nerima kita apa adanya, ya berarti memang fix harus dipertahanin. Tapi kalau dia memang lihat, oh dia ternyata cantik ya, bisa ini bisa itu, pinter, terus setelah tahu keaslian gimana, dia ninggalin fix. Gak usah pertahanin cowok seperti itu atau cewek seperti itu. Tuh, jadi sebenarnya juga bisa jadi kaget ya. Kan dalam artian kan masa pacaran kan mungkin kan masa-masa enak ya, masa-masa yang mungkin kenalan dan semacamnya. Nah, kalau udah Kalau kita enggak, kalau kita enggak, kita bener-bener kayak udah keluarin sifat aslinya, jelek bobrok bener, tapi sayang bener, cinta bener gitu loh. Gitu kawan-kawan, ngerti nggak? Nggak ngerti ya? Ya udahlah. Nah itu tuh yang bisa menimbulkan kayak perceraian, terus kerenggangan rumah tangga gitu loh. Karena memang aku bisa ngomong kayak gini karena aku sering konsultasi sama kawan-kawan aku yang udah nikah. Jadi mereka itu yang biasanya dipermasalahkan adalah sifat dari individunya masing-masing. Asik bahasa gomek. Terus Ya kan? tentang finansial nanti kedepannya gimana, tentang Iya, keuangan benar. gimana, Benar, gitu benar, kan. Terus habis itu tentang kesehatan kita juga harus cek. Ya benar. Pokoknya dilihatlah kawan-kawan. Ya pokoknya kalau mau cari bagus adalah ya kayak Bro Rizky sama Bunda Emon ini. Jadi sebelum nikah kita kenalan, tapi kenalnya bener-bener kayak lu keluarin sifat asli lu gitu loh ya, ya nggak sih yang? Jadi ya jelek bener, bobrok bener. Bro Rizky punya sifat jelek, Bunda Emon pun juga gitu loh. Tapi ya kita dengan adanya kayak gitu kita kayak mencoba untuk netralisir gitu loh, kayak ya oke, punya sifat jelek gitu loh, tapi jangan diterusin gitu loh, ngerti nggak ngerti Ya ya udah. udah aja. Terus kalau buat kawan-kawan yang sekarang lagi mungkin pasangan, itu mending nabung dari sekarang ya. Iya. Ya karena nabung itu perlu kawan-kawan, karena nikah itu ya itu sekali lagi nikah itu murah. Nikah itu ya ada yang tahu dong yang gila di Bandar Lampung nggak ada tuh yang tahu kayak gini. Hah? Ada tulisan helm Anda Bro Rizky Oh segede iya gaban. juga ya sayang. Oke, jadi Lanjut terus. itu Terus aja. yang terus. Iya, terus ya kan. Ya, terus. Ya, terus. Kayak Aduh. tukang parkir. Iya. Tukang parkirnya kayak ghosting gitu kan. Diliatin banget tadi sama Iya kan? bapak. Astagfirullahaladzim, makin dekat tabrak, Pak, ya kan. Ada si Bapak. Jakarta tuh kayak gitu kan, kawan. Ya kan? Kitanya gini, dia makin deketin kita gitu loh. Ya gimana ya? Biasalah, ya kan. Oke, jadi gitu aja konten kali ini. Terima kasih yang udah nonton ya kan. Kalau misalnya kalian punya pembahasan lagi, tolong kasih saran karena ya kita Bang, sebenarnya bahas ini dong bang, gitu. ya kan. Bun, tolong Bun bahas Bun. Cewek-cewek nih komen juga kalau misalkan mau bahas tentang perwanitaan ya. Kayak Bunda Emon kan memang memiliki apa ya? Wawasan yang sangat luas gitu loh Apaan mengenai maksudnya? Anda mengejek. mengenai percintaan ya. Silakan ya. Langsung aja komen gitu. Mbak, saya kan punya pasangan, Mbak, ya kan, ada Ya. Bunda curhat dong. Oke, thank you kawan-kawan, and see you next time. Goodbye. Kamu ngomong? Udah. Oh enggak, ya. Ada yang mau ngomong lagi nggak? Enggak, aku lagi mikir yang tadi apa ya? 1 hour later. Apa ya? Ya Allah, tadi aku mau ngomong apa bisa lupa banget dong. Udah yang matiin.
Oh iya, dapetin ya. Oke, jadi itu sepatah dua kata-kata yang sangat bijaksana dari Bunda Emon ya. Semoga menyegarkan telinga kalian. Saya aja dari Blo Rizky dan Berdemon. passwordnya apa? Halo sayang. Dadah. Sayang kamu sayang. Kamu. Oh. Nah, gitu dah. Oh. Apa ada clue-clue? Udah selesai bloknya. Ngapain masih nonton? Ada. Udah selesai bloknya. Yang masih nonton tuh derang yang. Nungguinnya. Ada. Mas. Dadah.